Nah, kembali pada interval rasio, maksudnya begini. Jadi kalau misalkan, ini kita lihat ke papan tulis, misalkan Bapak atau seorang guru di suatu kelas memberikan skor untuk ulangan atau ujian tertentu, misalnya siswa A memperoleh skor 70. Nah, sebetulnya seringkali dikatakan karena pengukuran itu suatu pendekatan atau aproksimasi, maka 70 ini sebetulnya bisa saja Bapak atau Ibu guru memberikan seorang siswa itu 70, mungkin saja perolehan skor yang sesungguhnya, yang nyatanya misalnya 70,2. Karena misalnya nilai di dalam sebuah buku rapot itu dibulatkan ke dalam satu satuan terdekat, maka siswa yang memperoleh skor yang sesungguhnya 70,2, maka biasanya dibulatkan menjadi 70. Demikian juga bisa saja siswa yang memperoleh skor 70 itu skor yang nyatanya atau yang sesungguhnya itu 69,6 misalnya. Nah, biasanya menurut aturan yang konvensi, nilai 69,6 itu dibulatkan ke satu satuan terdekat menjadi 70. Oleh karena itu, biasanya di dalam teori aproksimasi di dalam pengukuran, ketika sebuah skor itu dibulatkan ke satuan terdekat, sebetulnya skor 70 itu ada pada toleransi yang biasanya ditulis seperti ini. 70 itu perolehan skornya yang sudah dibulatkan. Nah, karena ini pengukuran itu pembulatan, maka biasanya dalam teori aproksimasi itu ini 70 ditambah kurang setengah kali satu satuan terdekat. Jadi misalnya karena ini dibulatkan ke satu satuan, maka ini setengah kali satu. Artinya bahwa 70 ini memiliki jangkauan yang rendahnya itu 69,5 dan 70 ditambah setengah dari satu itu 70,5. Nah, salah satu alasan mengapa skor yang diberikan oleh seorang guru itu menggunakan skala interval itu karena kalau dia memberi skor 70, sebetulnya ada kemungkinan skor yang nyatanya itu paling kecil 69,5 dan paling besar 70,5. Nah, makanya itu disebut interval rasio di sini. Sebetulnya interval rasio itu ada juga yang mengatakan bahwa kalau di dalam rasio itu dia itu tidak ada nol yang mutlaknya, sehingga di dalam interval itu, sehingga kalau perolehan seseorang itu dalam skala interval rasio, misalnya A memperoleh skor 70,
B memperoleh skor 35. Maka kita boleh mengatakan bahwa skor yang diperoleh B itu adalah setengahnya dari skor A tadi, siswa. Nah, itu tentang tingkat pengukuran variabel. Tentu yang ini nanti akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu, dan itu bisa dilihat di buku-buku atau di referensi yang mungkin saya tunjuk